kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Shalom adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tidak terasa seminggu sudah berlalu dan minggu pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk mengikuti ibadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Lalu saya berharap kita semua tidak pernah bosan untuk boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu dan cinta-Mu nyata dalam kehidupan kami, anak-anak remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini kembali kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk boleh bersyukur dan tidak pernah bosan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik remaja kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh
Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Nah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, apakah masih semangat memuji Tuhan? Ya, kita harus semangat ya untuk boleh memuji Tuhan. Terlebih, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu, persiapkan hati dengan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang kedua, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Shalom remaja Antioquia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama bersekutu dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa bersama-sama, mohon Roh Kudus membimbing, memberikan pengertian dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau terus menyapa kami tiap-tiap hari. Dan Engkau menyapa kami dengan melalui Alkitab yang adalah firman-Mu. Pagi hari ini kami rindu juga disapa dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Allah menerangi hati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan memampukan kami melakukannya secara nyata dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar satu tema, say no to selfish. Say no to selfish. Katakan tidak kepada kepentingan diri sendiri. Katakan tidak kepada melayani diri sendiri. Katakan tidak kepada mengutamakan diri sendiri. Mari kita baca bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu punya Android? Saya yakin semua punya Android. Pasti punya Android. Apa yang kamu lakukan dengan Android yang kamu miliki itu? Tentu macam-macam hal bisa kamu lakukan dengan Android yang kamu miliki. Kamu bisa main games, kamu bisa searching macam-macam melalui Google, kamu bisa mencari materi pelajaran dengan Androidmu, bahkan bisa mencari jawaban atas tugas-tugas yang diberikan guru melalui Androidmu. Dengan Android kamu bisa Facebookan, main Facebook. Dengan Android kamu bisa main Instagram. Sampai dengan Android kamu bisa selfie-selfie. Sadar nggak sadar, kamu, saya, kita sedang digiring untuk berpusat pada diri sendiri. Sedang digiring untuk melayani diri sendiri. Sedang digiring untuk menyukai diri sendiri. Sedang digiring untuk mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Selfish. Teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah gak kamu pikirin kalau seseorang itu ngeposting sesuatu di Facebook atau ngeposting sesuatu di Instagram? Memang sih banyak alasannya orang ngeposting sesuatu, entah foto, entah cerita, entah perkataan di Facebook ataupun di Instagram. Tetapi intinya salah satunya adalah supaya orang lain tahu sesuatu tentang dirinya. Orang lain mendapatkan info tentang dirinya, yang kadang-kadang seringkali justru nampak kesombongan di dalamnya, justru nampak pamer di dalamnya, justru kadang-kadang nampak juga kita sedang mau katakan kepada orang lain nih, kita menyukai diri kita sendiri, fokusnya kepada diri kita sendiri. Selfish bukan?
Nah, tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk say no to selfish. Untuk berkata tidak kepada kepentingan diri sendiri, untuk berkata tidak kepada sifat-sifat egois, untuk berkata tidak terhadap pengutamaan diri sendiri, untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang disombongkan dari diri sendiri. Melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus mau mengatakan kepada kita ada sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan persekutuan, secara khusus dalam kehidupan bergereja. Ada yang bisa membuat perpecahan di dalam persekutuan, dalam kehidupan bergereja, dan itu adalah karena sifat selfish. Ada 3 virus yang berbahaya yang bisa menyebabkan perpecahan di dalam gereja, yang bisa membuat orang-orang dalam gereja itu menjadi tidak sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Selfish. 3-tiganya menunjukkan selfish. Yang pertama adalah virus egoisme, teman-teman. Mencari kepentingan sendiri. Paulus mengingatkan dan menasihati dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ada kemungkinan jemaat di Filipi terjadi perpecahan kalau mereka mementingkan diri sendiri. Banyak orang yang menuntut agar keinginannya terpenuhi. Banyak orang yang menuntut supaya kepentingannya dipenuhi. Banyak orang yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Banyak orang yang maunya diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan orang lain. Kalau sifat-sifat ini, kepentingan diri sendiri menonjol dalam kehidupan persekutuan, maka ini virus yang berbahaya yang menyebabkan perpecahan dalam sebuah persekutuan dalam gereja. Tak boleh ada satu orang pun yang mencari kepentingan dirinya sendiri. Virus yang kedua adalah virus popularisme. Mencari pujian yang sia-sia. Masing-masing mencari puji-pujian yang sia-sia. Orang maunya tampil di muka. Orang maunya tampil paling menonjol. Orang maunya memimpin. Orang maunya dipuji. Ibaratnya nih, kalau misalnya ada sebuah paduan suara, kalau paduan suara itu mungkin ada solonya, orang berlomba-lomba mau jadi soloisnya. Atau kalau nggak ada solois, misalnya paduan suara itu ada suara 1, 2, 3, 4, sopran, alto, tenor, bass. Maunya yang satu paling menonjol, paling besar dibanding suara yang lain. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sopran maunya dia paling keras nyanyinya dibanding alto, tenor maupun bass, atau yang lain sebaliknya, bass yang paling maunya keras mendominasi suara. Maka yang terjadi bukan terjadi harmonisasi. Paduan suara itu tidak menjadi indah, justru menjadi kacau balau. Menjadi tidak harmonis karena masing-masing suara maunya dia yang paling keras, dia yang paling menonjol, dia yang paling terdengar suaranya. Hal yang sama bisa terjadi dalam gereja dan persekutuan kalau orang mencari puji-pujian yang sia-sia. Ini virus yang berbahaya dalam gereja, dalam persekutuan. Yang ketiga, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus yang berbahaya adalah virus kesombongan. Menganggap diri yang paling hebat, menganggap diri nomor satu, menganggap diri yang lebih utama, menganggap diri bahwa hanya dia yang bisa mengerjakan semuanya, orang lain gak bisa kerjakan, hanya dia yang bisa lakukan, sehingga semua kerjaan dia borong sampai habis. Maka bisa jadi kalau demikian itu menyebabkan terjadinya perpecahan. Maka melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kita bisa berkata say no to selfish,
Kita tidak menjadi mementingkan diri sendiri, mencari puji-pujian, menyombongkan diri, mengutamakan diri sendiri, selfish pokoknya. Maka nasihat Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apakah itu pikiran yang terdapat? Pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, salah satu inti yang mau ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kerendahan hati. Yang mau ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya bahkan sampai taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus itu Allah, Yesus itu Allah yang maha tinggi, tapi dia rela menjadi manusia yang hina. Meskipun dia tidak berdosa, tapi dia mau merendahkan dirinya, menjadi hina, menjadi tidak terpandang. Padahal dia adalah Allah yang agung, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, tapi mau merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan mati, mengorbankan dirinya. Dia yang tidak bersalah, tapi dianggap bersalah. Dia yang tidak berdosa, tapi dianggap berdosa demi manusia yang berdosa, supaya manusia ini bisa diselamatkan. Kerendahan hati. Itu yang pikiran perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Rendah hati, dia mau senantiasa taat kepada Allah. Seorang berkata atau mendefinisikan kerendahan hati dengan cara yang luar biasa, dan saya sangat suka dengan definisi ini. Kerendahan hati adalah ketenangan hati yang sempurna, yang tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah merasa dikecewakan, yang tetap tenang walaupun tidak seorang pun memuji. Bahkan ketika dihina, dicela, diejek, tidak dianggap sekalipun, hatinya tetap dipenuhi dengan damai sejahtera ketenangan yang dari Tuhan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah persekutuan kita. Nasihat Rasul Paulus ini harus kita pegang, supaya dalam kehidupan kita bersama, kita ini sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati menganggap orang yang lain lebih utama dari diri kita sendiri, dan jangan tiap-tiap orang mencari kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sehati, sepikir, sejiwa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup lama, 1 tahun lebih kita tidak bisa bersekutu dalam persekutuan remaja di gereja. Melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengingat bahwa kita ini adalah satu anggota di dalam persekutuan. Mari kita mengingat bersama-sama, persekutuan ini harus kita bangun bersama-sama. Bagaimana kita membangunnya? Kita harus sehati, sejiwa, sepikir untuk mengembangkan, untuk membangun persekutuan ini. Maka mari kita belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Saling mendukung kerohanian kita satu dengan yang lain. Contoh teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berusaha membuat kelompok untuk membaca Alkitab. Mungkin tidak semua orang bisa setia membaca Alkitab. Mungkin ada yang gugur di tengah jalan. Tapi kita belajar untuk saling memperhatikan, terus mendorong supaya kita bisa bertekun dalam membaca Alkitab. Kita bersekutu, dan link persekutuan itu dibagi setiap minggu. Kalau kita perhatikan teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya ada begitu banyak orang yang mengikuti persekutuan. Tapi kemudian lambat laun semakin sedikit, apalagi kalau kemudian kita diminta untuk Zoom meeting. Semakin sedikit orang yang mengikutinya. Tapi mari kita bersama-sama membangun persekutuan ini bersama-sama. Kita tidak menjadi orang yang selfish, hanya mementingkan diri kita sendiri. Mari kita memberi waktu. Sebetulnya bukan hanya untuk persekutuan ini. Kita memberi waktu itu untuk Tuhan. Kita memberi waktu untuk beribadah itu untuk Tuhan, bukan untuk pengurus, bukan untuk pendeta, tetapi untuk Tuhan. Say no to selfish.
Mungkin yang menghalangi kita selama ini untuk kita bersekutu, untuk kita bisa beribadah, adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang mementingkan diri kita sendiri. Mungkin saya lebih suka untuk main game terus-menerus, bahkan sampai pagi, meskipun besok itu adalah hari Minggu untuk beribadah. Sehingga karena kita main game sampai pagi, kita tidak bisa beribadah di hari Minggu. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Mungkin kita tidak mau beribadah karena kita lebih mementingkan untuk kita bermalas-malasan di hari Minggu, untuk bangun lebih siang di hari Minggu. Kita selfish terhadap diri kita sendiri. Tapi mari kita belajar, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membangun persekutuan ini, mari kita bersama-sama lakukan itu, menaruh pikiran perasaan yang ada di dalam hati Tuhan. Itu bukan dilakukan untuk manusia. Yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Itu dilakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Maka hari ini kita berkata, no, tidak kepada selfish. Mari kita tinggalkan pementingan diri sendiri. Mari kita tinggalkan memusatkan diri, perhatian hanya kepada kepentingan kita. Say no to selfish. Apalagi dalam lingkup persekutuan remaja, kita harus berkata tidak kepada selfish, tidak kepada kepentingan diri sendiri. Say no to selfish. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan kami untuk menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tidak menjadi pribadi yang egois, tidak menjadi pribadi yang menganggap diri kami yang paling utama, tapi kami boleh saling belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Tolong kami, berkati kami melalui firman Tuhan, dan tolong kami untuk bersama-sama membangun persekutuan ini, dan kami berkata tidak kepada kepentingan diri kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Tetapi ingat, firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, setiap waktu kita dengar, harus kita ingat, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Sampai jumpa adik-adik remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.